lagi bersama saya Burhan. Di video kali ini saya akan mengupdate terkait dengan perkembangan anggur impor saya, yaitu jenis Veles. Jadi untuk tanaman anggur ini saya tanam di dalam planter bag ukuran 100 liter dengan menggunakan media tanah, aren sekam mentah dan juga kohe dengan berbandingan 1:1:1:1. Nah, di sini saya menggunakan rostock impor yaitu 34 IM. Saya mencoba untuk menggunakan rostock ini. Nah, di sini untuk buahnya ada beberapa dompol untuk buah anggur Veles. Di sini adalah keadaan ketika saya belum memberikan hormon GA3. Untuk tanaman anggur ini sebelumnya tidak terawat karena saya kurang lebih 3 bulan ini lumayan sibuk untuk meluangkan waktu untuk merawat tanaman yang saya tanam. Jadi ini adalah pembuahan yang tidak disengaja. Jadi untuk ceritanya itu karena saya sibuk, saya tidak sempat menyirami tanaman anggur ini. Jadi kondisi tanamannya itu kering, kurang lebih 2 mingguan dengan kondisi kering. Lalu karena kondisi tanahnya kering, tidak pernah disiram, tidak pernah dirawat, dan juga daunnya kurang sehat, daunnya itu berguguran satu persatu. Nah, setelah daunnya berguguran semua, saya lihat mata butnya itu ada yang bagus, gemuk mata butnya itu, mungkin itu adalah but generatif. Jadi saya memutuskan untuk memangkas, dan setelah saya pangkas, tanaman anggur ini mengeluarkan bunga, dan jadi seperti inilah kondisinya saat ini. Dan ini kondisi setelah bunga brokolinya itu saya berikan GA3 atau hormon gibberellin. Untuk tangkai tandanya bertambah panjang dan besar karena pengaruh hormon tersebut. Nah, bisa kita lihat untuk perkembangannya setelah diberikan hormon. Jadi saya lihat di video yang lain, untuk treatment ketika tanaman anggur kita berbuah itu bisa kita treatment menggunakan GA3, CPPU, dan juga streptomycin. Nah, pada anggur sebelumnya itu, anggur Taldun, saya mentreatmentnya dengan menggunakan GA3 dan CPPU saja, dan hasilnya cukup memuaskan. Tandanya besar dan juga buahnya itu bisa besar. Seperti di video yang sebelumnya, teman-teman bisa melihat bagaimana buah anggur impor saya jenis Taldun yang ada di video sebelumnya. Nah, jadi mungkin untuk buah anggur Veles ini saya akan mentreatmentnya dengan hormon gibberellin dan juga CPPU. Dan nanti saya akan mengupdate bagaimana perkembangan buah anggur impor saya jenis Veles. Baik teman-teman, oleh karenanya teman-teman jangan lupa untuk mengikuti channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru saya, dan siapa tahu apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya sendiri dan juga mungkin bermanfaat buat teman-teman. Jadi di sini mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa untuk membuahkan anggur itu tidak mudah dan mungkin tidak sulit. Jadi dari
pengalaman saya di sini, tanaman anggur ini hanya menggunakan pupuk NPK 16-16-16. Mungkin kita bisa membuahkannya dengan maksimal dengan menggunakan pupuk yang sesuai untuk pembuahan atau pupuk yang biasa kita gunakan di fase generatif. Nah, biasanya pada fase generatif ini membutuhkan kandungan unsur P, fosfat, dan juga kalium yang tinggi. Jadi kita bisa memberikan pupuk tambahan tersebut atau pupuk khusus untuk pembuahan. Dan juga untuk stres air tidak kalah penting, karena di dalam stres air itu tanaman anggur kita bisa menyimpan cadangan makanan di dalam batang anggur tersebut. Nah, yang nantinya ketika kita melakukan pemangkasan, pohon anggur yang kita pangkas bisa mengeluarkan bunga dan berbuah. Di negara 4 musim itu tanaman anggur memiliki kesempatan untuk dormansi atau untuk istirahat. Jadi tanaman ketika musim dingin itu atau musim salju, mungkin tanaman anggur itu menyimpan makanannya di dalam batang selama musim dingin tersebut. Nah, ketika musim semi, tanaman tersebut ketika dipangkas bisa mengeluarkan banyak bunga dan berbuah banyak. Mungkin karena anggur tersebut berada atau ditanam di negaranya, yaitu negara yang memiliki iklim subtropis. Namun kita bisa tetap membuahkan anggur yang kita tanam di negara tropis dengan perlakuan yang baik. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini.